Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya, Eko Oliver Lapsakau dengan NIM 2103020079, kelas 1C Prodi Ilmu Administrasi Niaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, tahun 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu buku untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi. Untuk itu, mari simak beberapa materinya. Baik, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah perintis pendiri sosiologi. Yang pertama Auguste Comte, Prancis 1798 sampai dengan 1857, konsep kunci, stati sosial dan dinamika sosial. Yang kedua Karl Marx, Jerman 1818 hingga dengan 1883, konsep kunci, konflik kelas, ketersaingan, materialisme, sejarah, dan lain-lain. Yang ketiga, Emile Durkheim, Prancis 1858 hingga 1917, konsep kunci fakta sosial. Max Weber, Jerman 1864 hingga dengan 1920, konsep kunci aksi sosial, makna subjektif. Herbert Spencer, Inggris 1820 hingga dengan 1876, konsep kata kunci definisi sosial. Ruang lingkup dan kekhawatiran sosiologi. Cakupan sosiologi sangat luas, mulai dari analisis lewat perjumpaan antar individu di jalan hingga penyelidikan sosial global. Proses disiplin mencakup bidang yang sangat luas jangkauan yang mencakup setiap aspek sosial manusia. Kondisi semua jenis hubungan manusia dan bentuk perilaku sosial. Indrani 1998. Sosiologi adalah terutama tertarik pada manusia saat mereka muncul di interaksi sosial dan efek dari interaksi ini pada kebiasaan manusia. Interaksi tersebut dapat berkisar dari kontak fisik pertama baru lahir dengan ibu untuk diskusi filosofis di international konferensi. Sosiolog adalah sekelompok sosial seperti keluarga atau teman sebagai kelompok hubungan sosial, seperti peran sosial dan hubungan diadik dan organisasi sosial seperti pemerintah, perusahaan, dan sistem sekolah untuk organisasi teorial sebagai komunitas dan sekolah. Sosiolog tertarik untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis pengaruh dunia sosial, lingkungan sosial, dan interaksi sosial pada perilaku kita, pandangan dunia, gaya hidup, kepribadian, sikap, keputusan, dan lain-lain, sebagai anggota masyarakat yang kreatif, rasional, cerdas, dan bagaimana kita menciptakan realitas sosial. Tingkat analisis dan bidang sosiologis spesialis dalam sosiologis. Secara umum ada dua tingkat analisis dalam sosiologi yang juga dapat dianggap sebagai cabang sosiologi. Yang pertama mikrososiologi dan juga makrososiologi. Mikrososiologi tertarik pada kecil tingkat skala dan struktur dan fungsi manusia kelompok sosial, sedangkan sosiologi makro mempelajari aspek masyarakat secara luas. Makrososiologi berfokus pada fitur-fitur luas dari masyarakat. Tujuan sosiologi makro adalah untuk mengkaji fenomena sosial berskala besar yang menentukan bagaimana kelompok sosial diorganisir dan diposisikan dalam struktur sosial. Tingkat analisis mikrososiologis menitik beratkan pada interaksi sosial. Ini menganalisis interpretasi hubungan dan tentang apa yang dilakukan orang-orang. Beberapa penulis juga menambahkan analisis tingkat ketiga yang disebut analisis tingkat meso, yang menganalisis sosial manusia, fenomena di antara tingkat mikro dan makro. Mencerminkan sosiolog minat akademik khusus, mereka mungkin lebih menyukai satu bentuk analisis daripada yang lain, tapi semua tingkat analisis berguna dan diperlukan untuk analisis yang lebih lengkap
pemahaman tentang kehidupan sosial di masyarakat. Tingkat analisis dan sosiologi. Mikrososiologi menganalisis sosial skala kecil, fenomena. Makrososiologi menganalisis sosial skala besar, fenomena. Mesososiologi menganalisis fenomena sosial di antara tingkat mikro dan makro. Dalam kerangka umum, sosiologi mungkin dibagi menjadi subbidang tertentu atas dasar tertentu. Kriteria bidang sosiologi yang paling penting dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, bidang organisasi dan teori sosial. Tatanan sosial berfokus pada institusi dan kelompok sosial, pembentukan dan perubahannya, cara fungsi, hubungan dengan individu, dan masing-masing lainnya. Yang kedua, kontrol sosial, berfokus pada cara-cara di mana anggota masyarakat saling mempengaruhi sehingga sebagai untuk menjaga keterlibatan sosial. Yang ketiga, perubahan sosial, berfokus pada cara masyarakat dan lembaga berubah dari waktu ke waktu melalui teknis penentuan difusi budaya dan konflik budaya. Perspektif teoritis utama dalam sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu menggunakan perspektif dan teori untuk memahami, menjelaskan, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena. Untuk menginterpretasikan fakta-fakta sosial, mereka harus tunduk pada kerangka teori. Sebuah teori mungkin didefinisikan sebagai pernyataan umum tentang bagaimana beberapa bagian dari dunia cocok bersama dan bagaimana mereka bekerja. Mendefinisikan teori sebagai seperangkat hipotesis yang saling berhubungan yang menawarkan penjelasan untuk fenomena alam atau sosial. Perlu juga dicatat bahwa istilah perspektif dan masa pemikiran sering digunakan secara bergantian dengan istilah teori. Ada 3 perspektif teoritis utama dalam sosiologi yang telah memberikan kerangka keseluruhan untuk studi sosiologi. Ini adalah struktural, fungsionalisme, teori konflik sosial, dan simbolik interaksionisme. Ada juga teori yang memiliki muncul menantang utama ini, teori struktural fungsionalis. Ini adalah salah satu teori yang dominan, baik di antropologi dan sosiologi. Kadang-kadang disebut fungsionalisme. Teori mencoba menjelaskan bagaimana hubungan di antara bagian-bagian masyarakat diciptakan dan bagaimana bagian-bagian ini berfungsi. Artinya memiliki konsekuensi yang menguntungkan bagi individu dan masyarakat. Dan disfungsional bermakna negatif atau konsekuensi. Interaksionisme simbolik. Teori ini dikemukakan oleh seorang Amerika sosiolog sebagai Charles Horton College. Pada awal abad ke-20, ini perspektif memandang simbol sebagai dasar kehidupan sosial. Simbol adalah hal-hal yang kita lampirkan, dan juga teori menekankan analisis tentang bagaimana perilaku kita tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan orang lain dan diri kita sendiri. Dia berkonsentrasi pada proses, bukan struktur, dan menjaga aktor individu di tengah berdasarkan interaksionalisme simbolik. Esensi kehidupan sosial dan realitas sosial adalah manusia aktif yang berusaha membuat perasaan pada detail proses berorientasi pada orang yang berlangsung. Feminisme. Teori ini mengambil tema sentral sebagai tempat dan fakta-fakta tentang status kaum perempuan yang kurang mampu dan eksploitasi dalam masyarakat yang didominasi patriarki. Sosiologi feminis berfokus pada khusus kerugian, termasuk penindasan dan eksploitasi dihadapi perempuan dalam masyarakat. Teori ini berkisar dari feminisme liberal yang mengakui ketidaksetaraan
tetapi percaya bahwa reformasi dapat terjadi tanpa rekonsiliasi berdasar dari sistem sosial untuk feminisme radikal yang mengmodifikasi fundamental kebutuhan yang perubahan masyarakat yang akan merusak perubahan masyarakat. Teori pertukaran sosial berfokus pada biaya dan manfaat yang diperoleh orang dalam interaksi sosial termasuk uang. Baik, demikianlah video review saya mengenai salah satu buku untuk tugas mata kuliah pengantar sosiologi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu bagi para pembaca. Untuk itu mohon maaf bila ada kata-kata maupun tindakan yang kurang berkenan saat pembuatan video ini. Sekian hasil video review ini. Terima kasih.